Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat budidaya di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbahuddin Bagusetyo, mahasiswa Aquakultur 2019 Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan mencoba praktikum ekologi fisika kimia perairan meliputi pengukuran 3 parameter. Yang pertama parameter fisika yaitu pengukuran suhu, kemudian parameter kimia yaitu pengecekan pH, dan yang terakhir parameter biologi yaitu pengidentifikasian organisme yang ada pada sebuah kolam. Untuk kolamnya berada di samping saya. Ya, dilihat. Selanjutnya mengenai penggunaan alat dan bahan, langsung saja nanti saya jelaskan pada saat praktikum berlangsung. Oke, langsung saja kita ke pengukuran parameter yang pertama, yaitu parameter fisika tentang pengukuran suhu. Untuk alatnya yaitu sebuah termometer akuarium. Termometer ini sebenarnya digunakan untuk pengukuran suhu pada akuarium dan bisa kalian temukan di toko-toko akuarium di sekitar rumah kalian. Kemudian yang kedua adalah meteran. Meteran ini bisa nanti kita gunakan buat mengukur kedalaman air. Untuk teknis pengukurannya langsung saja. Untuk pengukuran suhunya yaitu letakkan termometer ini pada kedalaman air tertentu. Untuk mengukur kedalaman air atau menentukan kedalaman air, kita bisa menggunakan meteran ini. Coba kita ukur kedalaman air kolam terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat kedalaman air kolam yaitu sekitar 30-3 cm. Saya akan mencoba mengambil sampel pengukuran pada kedalaman 30 cm. Selanjutnya yaitu tempelkan termometer ini pada dinding kolam. Kemudian tunggu beberapa menit untuk mengetahui berapa suhu yang muncul pada kolam. Dapat kita lihat dari termometer ini. Selanjutnya coba kita ambil termometer yang sudah kita letakkan tadi untuk mengetahui suhu pada siang hari ini. Di sini dapat kita lihat suhu air kolam pada siang hari ini yaitu sekitar 31 derajat Celcius. Dapat dilihat dari termometer ini. Kemudian untuk pengecekan suhu pada sore hari nanti kita tempelkan termometer ini ke tembok kolam lagi. Kemudian nanti kita ambil termometer ini pada sore harinya. Oke, karena kita waktunya sore hari, coba kita pengecekan suhu yang pada waktu sore hari. Langsung saja kita ambil termometer yang sudah saya letakkan sejak siang tadi. Di sini dapat kita lihat suhu pada sore hari ini kira-kira pukul setengah 5 sore itu sekitar 30 derajat Celcius. Coba dilihat turun 1 derajat Celcius dari siang tadi. Untuk pengukuran pada pagi harinya kita letakkan lagi termometer ini pada dinding kolam. Kemudian besok pagi kira-kira pukul 6 atau pukul 7 kita cek berapa suhunya untuk pagi harinya. Selamat pagi buat saya. Langsung saja kita coba pengecekan suhu air kolam pada pagi hari ini. Langsung saja kita ambil termometer yang sudah kita letakkan sejak sore kemarin. Di sini dapat kita lihat suhu air kolam pada pagi hari ini sekitar pukul 7 pagi yaitu sekitar 25 derajat Celcius. Atau turun 5 angka dari kemarin sore yang mencapai suhu 30 derajat Celcius. Kita ke pengukuran parameter yang kedua yaitu parameter kimia tentang pengecekan pH pada air kolam tadi. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama adalah sebuah kunir, kemudian yang kedua adalah sebuah tumbukan. Untuk teknis penggunaannya langsung saja. Tumbuk kunir tadi pada tumbukan sampai benar-benar halus. Kemudian tambahkan sedikit air. Terakhir, tiriskan air dari tumbukan kunir tadi
dan letakkan pada piring kecil. Oke, kita sudah dapatkan air dari tumbukan kunir tadi. Air ini bisa kita gunakan nanti buat pengujian atau pengecekan pH pada air kolam tadi. Untuk selanjutnya kita ambil sampel air dari kolam ikan tadi dan menggunakan sebuah gelas. Jadi di sini kita sudah dapatkan air dari kolam ikan tadi. Untuk langkah selanjutnya yaitu campurkan air ini dengan air tumbukan kunir tadi. Kemudian kita aduk. Untuk indikatornya apabila terjadi perubahan warna merah muda berarti air kolam ikan tadi pH-nya bersifat asam. Apabila terjadi perubahan warna kuning cerah berarti air kolam tadi pH-nya bersifat basa. Apabila tidak ada perubahan berarti pH atau air pada kolam tadi pH-nya bersifat netral. Di sini dapat kita lihat perubahan yang terjadi. Air dari campuran air kolam dengan perasan air kuning tadi berubah menjadi warna kuning cerah. Berarti dapat disimpulkan air kolam tadi pH-nya bersifat basa. Hanya saja kita tidak tahu berapa nilai pasti pH pada air kolam tadi. Oke, langsung saja kita ke parameter yang terakhir yaitu parameter biologi. Saya akan mencoba mengidentifikasi mikrohidrofantos yang ada pada kolam ini. Untuk alatnya yaitu sebuah sendok. Sendok ini nanti kita gunakan buat mengambil sampel mikrohidrofantos yang ada pada kolam ini. Langsung saja. Di sini kita menemukan sebuah lumut atau alga mungkin. Bisa dilihat. Nanti kita coba identifikasi alga ini apakah baik sebagai makanan alami untuk ikan yang ada pada kolam ini atau tidak. Dari jurnal yang saya baca, tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis ganggang atau alga hijau yang memiliki nama latin Oscillatoria sp. Habitat dari Oscillatoria sp ini hampir dari samudra ke air tawar sampai ke batu di tanah. Tetapi kebanyakan Oscillatoria sp ini ditemukan di air tawar. Manfaat dari Oscillatoria sp ini adalah bisa dimanfaatkan sebagai protein tunggal atau PST dan juga sebagai produsen primer untuk pakan alami ikan. Halo sobat budidaya di rumah, terima kasih telah mengikuti kegiatanku tadi. Dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan untuk parameter yang pertama yaitu tentang pengukuran suhu. Dapat kita simpulkan suhu dari kolam tadi yaitu fluktuatif atau berubah-ubah. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan suhu dari ketika waktu yang kita uji tadi. Kemudian yang kedua yaitu parameter kimia, masalah pengecekan pH. Dapat kita simpulkan pH dari kolam tadi bersifat basa. Hanya saja kelemahan dari pengecekan tadi kita tidak tahu nilai pasti pH pada kolam tadi. Kemudian yang terakhir parameter biologi. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat jenis mikrohidrofantos yaitu ganggang atau alga hijau yang cukup baik sebagai pakan alami ikan karena mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tumbuh dan perkembangan ikan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari praktikum dan penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.